Pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berbuntut panjang. Komisi 9 DPR RI langsung merespon dengan membahas mengenai evaluasi IDI secara keseluruhan perihal tugas dan fungsinya. Jelas, cuci otaknya Dokter Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien, dan banyak dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien Dokter Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Kemudian kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. IDI nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Kalau memang profesi IDI itu, kalau memang tujuan IDI itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja IDI-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Itu suara rakyat. Suara trading topik kaget, Masya Allah. Itu suara netizen. Begitu menggelora bubarkan IDI. Saya kaget, ada apa kok sampai sebegininya gitu loh. Saya mencintai IDI, saya keluarga IDI dan menjadi sedemikian dekat dengan IDI ya. Nah akhirnya data, fakta, isu. Dr. Terawan dipecat IDI karena melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai. Di tengah polemik ini, Dr. Terawan justru muncul bersama sejumlah tokoh nasional berkenaan dengan testimoni mereka soal vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Harusnya IDI tidak mengatur izin praktek dokter. Betul, tidak perlu mengeluarkan rekomendasi untuk izin praktek. Biar pemerintah yang atur semuanya itu. Karena itu hak pemerintah untuk pelayanan pada masyarakat, bukan hak organisasi profesi. Dan kalau itu yang terjadi penyesatan perundang-undangan. Kan Dokter Terawan batas akhir izin prakteknya sampai tanggal Agustus 2023. 2023 masih ya. Tahun depan sih ya, dari kita bicara saat ini. Kalau perundang-undangannya masih seperti ini ya saya terus tidak praktek di 2023 karena tidak mungkin saya ngajukan izin praktek. Masih boleh praktek, saya layani. Tidak punya izin praktek ya saya tidur menikmati pensiun. Kan gitu aja, hidup ini kan pilihan. Dan menurut saya apa yang bisa saya kerjakan selama saya masih kuat untuk melayani, saya akan layani. Selama pikiran saya masih... Salam perjuangan merdeka. Atas nama pribadi Cak Buhin dan Managing Partners firma hukum Mas Buhin and Partners mengucapkan selamat berjuang untuk semua dokter dan nakes Indonesia dalam gerakan dokter dan nakes semesta stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Perjuangan kalian semua akan ditulis dalam sejarah dengan tinta emasnya. Maka segenap staf dan partners kami akan mendukung penuh aksi konsolidasi nasional pada tanggal 7 Mei 2023 dan penyampaian aspirasi dalam bentuk long march pada tanggal 8 Mei 2023. Cak Buhin bukan seorang dokter, bukan pula seorang nakes, tetapi Cak Buhin sangat peduli terhadap dokter dan nakes Indonesia. Cak Buhin akan bergabung dalam gerakan aksi dan menjadi bagian dari gerakan stop pembahasan RUU Kesehatan. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita. Demikian pula kebebasan warga negara dari rasa takut juga telah mendapatkan jaminan dari konstitusi kita.
Maka selamat berjuang semua saudaraku. Kita akan bertemu di Jakarta. Salam perjuangan, merdeka! Semuanya boleh naik dari Papua, tim dari Papua.